Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 serangan catur yang sangat brutal di pembukaan Sisilia. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di serangan yang pertama, di mana kita memegang bidak hitam dan pembukaan Sisilia defense diawali dari E4 dan C5 dan kuda ke F3 dan D6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Sisilia defense modern variasi. D4 langsung menawarkan pertukaran pion, maka pion pukul pion, dan kuda ke F6. Di mana Sisilia defense modern variasi mainland. Dan ini adalah pembukaan terkuat di pertahanan Sisilia. Kuda ke C3 untuk mensupport pion dan G6. Dan ini adalah variasi Sisilia naga, gajah ke E3 dan gajah G7 mempersiapkan rokade pendek F3 untuk mensupport pion E4 dan sekaligus untuk persiapan pion maju G4 teman-teman. Dan kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda, menteri ke D2 dan langsung mempersiapkan rokade panjang, rokade pendek dan gajah ke C4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan serangan Yugoslav. Dan gajah ke D7 untuk mengaktifkan beteng H4 langsung menekan di sayap raja, beteng ke C8 dan secara tidak langsung menyerang gajah ke B3 dan H5 langsung menghentikan laju dari pion teman-teman. Rokade panjang, kuda ke E5 dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti ini kuda juga siap untuk mengancam menteri serta gajah. Gajah G5 menyerang kuda dan beteng ke C5 langsung memantau baris kelima, dibuat pertahanan raja hitam. G4 dan pion pukul pion dan gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah dan H5, di mana di pos seperti ini putih berusaha membongkar di pertahanan raja hitam, di mana jalur H yang diinginkan oleh putih yaitu adalah terbuka, dan beteng juga bisa langsung menyerang disusul oleh menteri juga. Dan G5, dan di mana di pos seperti ini beteng tertutup sendiri oleh bidaknya teman-teman. Dan kuda ke D5 langsung mengancam gajah yang sangat kuat dan beteng pukul kuda dan pion pukul beteng dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di mana di pos seperti ini hitam sudah memiliki 2 pion bebas. C3 langsung mengaktifkan gajah ke depan untuk meneror di sayap raja dan G4. Di mana di pos seperti ini teman-teman langsung memperkuat kedua pion yang akan kita promosikan. Raja ke B1 bergeser untuk menghindari serangan dari gajah dan menteri ke B6 langsung menembus di jantung raja putih. Dan gajah ke C2 di mana langsung meneror di sayap raja hitam dan langsung akan disusul oleh menteri dan ancamannya skakmat juga. Tetapi di pos seperti ini juga hitam memiliki langkah balasan kuda ke C4 mengancam menteri dan sekaligus ancamannya skakmat. Menteri C1 untuk mensupport pion dan beteng ke D8. Nah teman-teman, di mana di pos seperti ini semua perwira dari hitam itu 100% aktif menyerang di jantung pertahanan raja putih. Kuda ke F5 dan kuda ke A3 skak, dan pion di petak B2 tidak dapat memukul kuda dikarenakan sedang dipin oleh menteri. Raja A1 dan beteng pukul pion dan kuda pukul pion skak dan raja ke F8. Dan di pos seperti ini apa jadinya? Bila langsung dijawab dengan pion pukul beteng, masalahnya gajah pukul pion, skak dan menteri ke B2 dan menteri pukul menteri. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Oke teman-teman, di serangan yang kedua ini dimana kita memegang bidak putih E4, C5 dan kuda ke F3, E6 dan D4. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion dan kuda ke F6. Mengancam pion, kuda ke C3 untuk mensupport pion dan kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda dan gajah ke E3 mensupport kuda. D6 dan F4. Di mana di pos seperti ini
putih langsung menguasai di petak pusat. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade pendek dan menteri ke F3. Dan rokade pendek, gajah ke E2 dan gajah ke D7 dan rokade panjang. Nah teman-teman, di fase seperti ini untuk sementara jalur D sudah dikuasai oleh putih. Dan kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Gajah ke C6 dan G4. Dan langsung siap menyerang di pertahanan raja hitam teman-teman. Dengan badai pion yang dimiliki oleh putih. Menteri ke A5 dan G5 mengancam kuda. Kuda ke D7 dan benteng H-G1. Dan teman-teman, di fase seperti ini putih juga berencana langsung menembus di pertahanan raja hitam dengan bantuan benteng. B5 langsung meneror di sayap menteri di pertahanan raja putih dan menteri ke H5. Dan jelas teman-teman, ancamannya serius. Dan B4 mengancam kuda, maka benteng ke D3. Dan kita mengorbankan satu kuda kita. Dan pion pukul kuda dan gajah pukul pion mengancam menteri dan sekaligus meneror pion G7 teman-teman. Dan menteri pukul pion dan benteng ke H3. Dan jelas ancamannya skakmat ke depan dan gajah pukul pion untuk mensupport pion dan G6. Dan gajah pukul pion sekaligus mengancam menteri dan simpel saja teman-teman. Di posisi seperti ini kalian jawab saja dengan menteri pukul pion, skak. Langkah paksa gajah pukul menteri dan benteng pukul pion, skak. Dan raja ke H8 dan benteng pukul gajah, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah di langkah yang ke-19 ini apa jadinya bila H6 dan pion pukul pion tempo skak, di mana pion G7 sudah diserang 2 kali. Dan benteng pukul pion, maka simpel saja menteri pukul pion. Dan ancaman skakmat ke depan. Dan gajah ke H4 mengorbankan satu gajah dan benteng pukul pion, skak. Raja ke F8, menteri ke H8 skak, raja E7 dan barulah menteri pukul gajah, skak. Raja ke E8 dan benteng G8 skak dan kuda ke F8 menutup. Gajah ke B5 skak, gajah ke C6 menutup dan gajah pukul gajah, skak. Benteng ke D7 dan benteng pukul kuda, skak. Raja pukul benteng dan menteri ke F6, skak. Dan benteng F7 menutup, maka benteng H8, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah teman-teman, di langkah yang ke-19 ini apa jadinya bila dijawab dengan pion F pukul G6 dan menteri pukul pion, skak, raja F7 dan menteri pukul pion, skak. Raja ke E8 dan benteng H7 dan jelas ancaman skakmat ke depan. Dan menteri A1 skak, raja ke D2 dan menteri ke D1, skak. Dan ini cuma langkah buang saja. Dan benteng pukul menteri, benteng F7 dan menteri pukul benteng skak, raja ke D8 dan menteri pukul gajah, skak. Raja ke C7 dan menteri pukul kuda, skak. Raja ke B6 dan menteri ke C7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Oke teman-teman, di serangan yang ketiga ini kita memegang bidak hitam lagi, di mana E4, C5 dan kuda ke F3 dan kuda ke C6, D4 dan pion pukul pion, kuda pukul pion dan D6. Dan gajah ke E3 untuk mensupport kuda dan kuda ke F6 mengancam pion, kuda ke C3 untuk melindungi pion, G6 dan ini adalah Sicilia naga, F3. Gajah G7 mempersiapkan rokade pendek dan menteri ke D2 mempersiapkan rokade panjang. Dan rokade pendek, rokade panjang. D5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan sekaligus mengancam kuda dan juga mengancam gajah. Dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, menteri pukul pion. Nah teman-teman, untuk sementara putih sudah diunggulkan satu pion. Dan menteri ke C7 untuk meneror pion C2
dan raja ke B1 untuk menghindar, gajah ke F5, dan jelas ancamannya skakmat dalam beberapa langkah kalau tidak ditanggulangi. Menteri ke C4 mengadu menteri, dan menteri ke A5. Dan jelas teman-teman, di tipe seperti ini juga hitam juga mempunyai rencana buat gajah mundur ke E6 mengancam menteri dan sekaligus mengancam pion A2. Dan gajah ke D2 mengancam menteri ke B6, dan menteri ke B3 mengajak pengaduan menteri C7. Dan G4 mengancam gajah, dan beteng F ke B8 mengancam menteri, di mana tipe seperti ini 4 perwira sekaligus sudah siap menyerang di pertahanan Raja Putih. Dan mau tidak mau menteri A3, maka simpel saja menteri pukul pion sekak. Raja ke A1 dan gajah pukul pion sekak. Dan langkah paksa menteri pukul gajah dan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila pion pukul gajah? Maka simpel saja beteng pukul menteri dan pion pukul beteng. A5 dan jelas langsung mendobrak di sayap menteri, dan gajah ke C1 untuk mensupport pion A4 dan pion pukul pion, beteng pukul pion, dimana tipe seperti ini teman-teman jalur A sudah terbuka leluasa. Gajah ke B5 mengancam beteng A8 kembali, dan C4 untuk mensupport gajah, maka gajah ke F6 dan beteng ke D5, dan pion pukul pion dan beteng ke D3, H5 dan H3, dan menteri G3 dan beteng H ke D1 dan E6. Nah teman-teman, di tipe seperti ini hitam sangat diunggulkan dalam penguasaan posisi dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.